dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait pendekatan peristiwa dan perilaku. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Agisa Indi Kentauri dengan NIM akhir 045. Yang kedua Ferry Arianto dengan NIM akhir 093. Kemudian yang ketiga saya sendiri Oktaviani dengan NIM akhir 201. Yang keempat Jessica Claudia dengan NIM terakhir 273. Dan terakhir Susilo Wicaksono dengan NIM terakhir 319. Next. Baik, ada yang bertugas, saya persilahkan. Oke, baik. Pertama, di sini kita akan membahas terkait dengan pendekatan baru dalam teori akuntansi. Jadi, pendekatan baru ini terdapat pergeseran fokus utama ya, di mana teori akuntansi ini itu tidak lagi bersifat murni matematis atau normatif, melainkan berfokus pada bagaimana informasi akuntansi ini itu mempengaruhi penilaian manusia dan pengambilan keputusan atau disebut behavioral effects of accounting information. Nah, di poin kedua terkait dengan pemrosesan informasi manusia atau human information processing. Dan itu terkait dengan pengkaji bagaimana pengguna itu memproses laporan keuangan dengan menggunakan model psikologis seperti model Lens model, model heuristik, dan model penilaian probabilistik atau teorema bias. Nah, di poin ketiga yaitu fenomena functional fixation atau fiksasi data. Nah, di sini seringkali itu pengguna laporan keuangan itu memiliki kelemahan, yakni terlalu terpaku pada format atau satu angka tertentu saja. Misalnya hanya terpaku atau terfokus pada laba bersih, tanpa menganalisis angka lain di baliknya. Namun di sisi lain itu ada juga konsep information inductance yang menunjukkan bahwa proses pengukuran atau audit yang kita lakukan itu ternyata secara psikologis itu bisa mengubah perilaku pihak yang sedang dievaluasi tersebut. Nah, terkait di poin keempat yaitu menekankan pada relativisme kognitif dan lintas budaya, yang artinya di sini tuh sebuah laporan keuangan itu sama persis bisa saja diinterpretasikan dengan cara yang sama sekali berbeda oleh dua investor, hanya karena mereka memiliki latar belakang budaya atau gaya pemrosesan informasi yang berbeda. Bisa di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari pendekatan peristiwa. Pendekatan peristiwa di sini itu memandang bahwasanya akuntansi itu hanya sebagai penyedia data-data mentah. Jadi akuntan itu nantinya dalam laporan keuangan itu akan menyediakan suatu data-data angka-angka yang berisikan rincian-rincian transaksi. Misalnya ada biaya operasional, ada biaya operasi pabrik, dan lain-lain itu akan disajikan. Tapi dalam bentuk angka atau data mentah. Nah, nanti keputusannya itu berada di tangan seseorang yang menilai atau perusahaan yang menganalisisnya itu. Apakah akan dilakukan suatu kebijakan apa itu tergantung di perusahaannya. Nah, terkait dengan pendekatan peristiwa ini berkaitan dengan teori fiksasi data yang mengingatkan bahwa penyajian peristiwa yang transparan itu sangat penting, yang bertujuan agar penggunanya itu tidak terjebak pada angka akhir. Seperti halnya itu adalah laba. Jika laba itu ditulis sekian, digarisbawahi atau misal diberi highlight apa itu, nah itu kan terlalu mengikat ya. Nah, tapi di sini dalam pendekatan peristiwa ini, laba ini akan ditulis dalam wujud data, angka-angka mentah itu loh. Berapa itu nanti akan ditulis di situ tanpa memahami kejadian ekonomi yang sebenarnya. Baik, next slide. Baik, materi selanjutnya terkait teori normatif dan sistem informasi berbasis peristiwa. Teori peristiwa normatif itu menekankan bahwa laporan keuangan seharusnya disusun dengan tujuan membantu para pihak berkepentingan dalam meramalkan masa depan organisasi secara lebih akurat. Nah, untuk mencapai hal tersebut, informasi yang disajikan itu tidak cukup hanya berupa angka agregat, melainkan harus berfokus pada atribut-atribut yang paling relevan dari peristiwa penting yang mempengaruhi organisasi.
Atribut tersebut itu kemudian diagregasi dan dipublikasikan secara periodik tanpa mengandung bias inferensial, sehingga pengguna dapat menarik kesimpulan secara lebih objektif. Dengan kata lain, tujuan utama teori ini itu memaksimalkan akurasi peramalan laporan akuntansi melalui penyajian informasi yang benar-benar relevan bagi pengambilan keputusan. Nah, teori ini juga menekankan 3 hal penting dalam penerapan. Yang pertama, taksonomi eksplisit atas peristiwa-peristiwa nyata. Yang kedua, skema komunikasi yang lebih efektif melalui pemberian label yang tepat. Yang terakhir, pembentukan sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa. Nah, salah satu cara mewujudkan sistem tersebut itu dengan mengintegrasikan data berbasis data dan pengelolaan informasi. Dalam hal ini, perusahaan yang diakal berbagi pengguna dengan kebutuhan informasi yang beragam. Pendekatan ini itu memungkinkan data yang disimpan dalam bentuk mentah dan kemudian diolah kembali sesuai kebutuhan spesifik pengguna. Next. Nah, ada pun 5 model dalam sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa. Yang pertama, model hierarkis, di mana model data yang menyusun dalam bentuk struktur bertingkat. Dalam model ini, setiap data menghubungkan one to many. Dan model ini cocok untuk data yang jelas dan berjenjang seperti struktur organisasi atau klasifikasi akun. Tetapi model ini itu kurang efektif dan fleksibel jika terjadi hubungan yang kompleks antar data. Yang kedua, network model, di mana model ini menunjukkan hubungan many to many, artinya satu data dapat terhubung dengan beberapa data lain tanpa terbatas pada satu induk saja. Model ini itu memungkinkan satu peristiwa ekonomi dikaitkan dengan berbagai elemen lain seperti sumber daya dan pelaku, sehingga memberikan gambaran yang lebih kompleks. Yang ketiga, relational model, di mana model ini itu data disimpan dalam bentuk tabel atau relasi yang terdiri dari baris dan kolom serta dihubungkan melalui kunci. Keunggulan utama model ini itu terletak hanya dalam pengolahan data, fleksibilitas dalam melakukan query, serta kemampuannya menghindari duplikasi data. Entity Relationship Model, di mana model ini itu berfokus pada perancangan struktur data secara konseptual dan menggambarkan hubungan antara entitas dan relasinya dalam bentuk diagram. Model ini membantu dalam memahami bagaimana data peristiwa, sumber daya, dan pelaku saling terhubung sebelum diimplementasikan ke dalam basis data yang sebenarnya. Dan terakhir, Research Event Eigen Model atau model REA, di mana model ini itu menekankan 3 komponen utama, yaitu sumber daya, peristiwa, dan pelaku. Berbeda dengan sistem akuntansi tradisional yang berfokus pada akun, model REA ini berfokus pada kejadian ekonomi yang nyata dan hubungan antar elemen tersebut. Next. Baik, selanjutnya ada pendekatan perilaku. Di sini menjelaskan bahwa pendekatan perilaku berkaitan dengan bagaimana manusia memproses informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan melalui tahapan input, proses, dan output. Faktor seperti cara penyajian informasi, karakteristik mengambil keputusan, serta kualitas judgement memengaruhi keputusan yang dihasilkan. Beberapa model yang digunakan antara lain Nance model yang menilai bagaimana individu membuat penilaian berdasarkan informasi yang tersedia, serta probabilistic judgment yang menunjukkan bahwa manusia sering menggunakan heuristik seperti representativeness, availability, dan assuring ketika menilai probabilitas, sehingga keputusan yang diambil tidak selalu sepenuhnya rasional. Selain itu, predational behavior menekankan proses pencarian informasi dan pembentukan masalah sebelum keputusan dibuat. Jadi pendekatan ini juga menyoroti bahwa pendekatan gaya berpikir individu ini mempengaruhi cara penggunaan, memahami, dan menggunakan informasi akuntansi. Relativisme kognitif menjelaskan bahwa pengalaman dan struktur pengetahuan mempengaruhi proses judgement, sedangkan relativisme membudayakan penunjukan bahwa nilai budaya dapat membentuk cara individu membuat keputusan akuntansi. Next.
Baik, berikutnya evaluasi pendekatan perilaku dalam akuntansi. Dari sisi kelebihan, pendekatan ini mampu meningkatkan relevansi informasi karena disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong lahirnya bidang baru, yaitu behavioral accounting yang bersifat multidisiplin yang menggabungkan akuntansi dengan psikologi dan ilmu perilaku. Namun pendekatan ini juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah tingginya subjektivitas karena setiap individu dapat memiliki persepsi yang berbeda terhadap informasi yang sama. Selain itu, terdapat fenomena seperti functional fiction dan bias kognitif yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jadi, pendekatan perilaku ini penting untuk memahami dampak informasi akuntansi terhadap manusia, namun masih memiliki keterbatasan dalam pengukuran dan generasinya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.